Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Fitri Fatayatul Husna, NIM A2101900125. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang vintage. Apa itu vintage? Vintage merupakan singkatan dari finansial teknologi. Lebih jelasnya, vintage adalah teknologi yang dibangun untuk membantu finansial kita. Vintage hadir menjadi inovasi teranyar pada jasa keuangan. Sistem vintage ini memudahkan orang untuk melakukan pembayaran, mempersingkat waktu transaksi, mempermudah pendapatan dana, mempermudah pengelolaan aset, dan lain sebagainya. Nah, kehidupan kita sekarang ini pasti tidak bisa lepas dari vintage. Mengapa vintage? Pada fenomena inovasi disruptif juga terjadi industri jasa keuangan yang telah mendisrupsi landscape industri jasa keuangan secara global. Nah, mulai dari struktur industrinya, teknologi intermediasinya, hingga mode pemasaran kepada konsumen. Keseluruhan perubahan ini mendorong munculnya fenomena baru yang disebut dengan finansial teknologi atau vintage. Contohnya, ketika Anda mentransfer uang ke orang lain menggunakan aplikasi perbankan, transferan tersebut dapat diterima cepat dengan hanya memanfaatkan aplikasi tersebut. Coba bayangkan saja kehidupan Anda ketika vintage belum berkembang seperti saat ini. Anda harus mentransfer uang dengan mendatangi ATM terlebih dahulu. Kalau lokasi ATM-nya dekat, maka Anda termasuk orang yang beruntung. Lain ceritanya lagi jika ATM-nya jauh dari rumah Anda. Berbeda ketika vintage sudah masuk ke dalam kehidupan Anda. Sekarang untuk transfer saja, uang pun Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja, selama ada internet. Berbeda ketika vintage masuk dalam kehidupan Anda. Sekarang untuk transfer uang pun bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja selama ada internet. Vintage dapat digunakan melalui PC atau ponsel pintar yang sekarang ini Anda bisa bawa kemana-mana. Bahkan ponsel pintar pun kini hampir menggantikan posisi dompet Anda. Siapa sih yang memilih lebih baik ketinggalan dompet atau ketinggalan ponsel? Pasti di antara Anda lebih memilih ketinggalan dompet. Apalagi ponsel yang tertinggal, Anda akan mati kutu. Tidak mengherankan jika keberadaan vintage mudah diterima oleh masyarakat dunia. Dengan beberapa keunggulan yang ditawarkannya, vintage mampu membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih berkualitas. Oleh karena itu, masyarakat mencari alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional, yaitu masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan. Kedua, biaya layanan keuangan yang efisien dan menjangkau masyarakat luas. Mengenai perkembangan vintage di Indonesia sekarang ini, menurut dari data 2017, profil vintage di Indonesia berdasarkan sektor terbagi dalam satu personal or financial planning atau perencanaan keuangan bagi perorangan sebesar 8,15%. Kemudian crowdfunding atau donasi secara aman dan terpercaya sebesar 8,15%. Kemudian lending atau badan yang menyediakan modal sebesar 17,8%. Agregator informasi produk keuangan yang menarik sebesar 12,59% dan payment sebesar 42,22% dan lainnya hanya 11,11%.
Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan pelaku fintech di Indonesia masih dominan berbasis payment 43%, pinjaman 17%, dan sisanya berbentuk agregator, crowdfunding, dan lain-lain. Besarnya potensi yang dimiliki membuat fintech perlu diberikan ruang untuk bertumbuh dan perlu peraturan yang memadai mengingat risiko yang mungkin ditimbulkan. Selanjutnya adalah fintech dan master plan sektor jasa keuangan Indonesia. Fintech yang terus berkembang akan mendukung pencapaian 3 sasaran master plan sektor jasa keuangan Indonesia. Di antaranya adalah kontribusi, stabil, dan inklusif. Kontribusi ini mengoptimalkan peran OJK dalam mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian stabil. Stabil ini menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah inklusif. Inklusif ini membuka akses keuangan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan kalangan masyarakat. Untuk mengoptimalkan peran fintech di Indonesia, maka perlu dibangun sinergi bisnis fintech dengan industri, bank, dan lembaga keuangan non-bank. Upaya ini dapat ditempuh dalam beberapa bentuk, antara lain yaitu pertama, kolaborasi jalur informasi antara fintech dan lembaga keuangan yang ada dengan memanfaatkan data nasabah yang banyak dan jalur distribusi channel yang sudah dibangun. Kemudian pemanfaatan fungsi fintech yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi bisnis bank dan lembaga keuangan. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi produk yang menjadi solusi bagi konsumen. Untuk ini, pelaku fintech bersama bank dan lembaga keuangan perlu melakukan proses desain untuk membuat produk yang bermanfaat bagi kedua pihak. Sinergi ini bisa dilakukan oleh bank yang berbisnis inti di UMKM dengan fintech yang menyediakan platform UMKM digital. Ketiga adalah fintech market aggregator. Ketika Anda bingung ingin memilih produk keuangan yang tepat, Anda bisa mencari tahunya melalui jenis fintech ini. Produk keuangan di luar sana itu banyak jenisnya. Jadi mungkin Anda akan bingung, namun tidak usah khawatir, Anda bisa memanfaatkan fintech ini untuk mencari informasi produk keuangan yang menarik. Kemudian yang keempat adalah fintech investment. Fintech ini mempermudah Anda untuk melakukan investasi dengan berbagai macam instrumen, mulai dari reksadana, emas, valuasi asing, saham, cryptocurrency, dan yang lainnya. Tidak dipungkiri bahwa fintech jenis ini membuat masyarakat lebih melek investasi. Fintech membuat siapa saja jadi bisa berinvestasi. Contoh produk fintech. Dari jenis fintech yang saya jelaskan tadi, terciptalah berbagai macam produk fintech yang akan memudahkan kehidupan Anda. Contohnya, bank digital. Bank pun sekarang sudah merambah ke dunia digital. Jadi, untuk membuka rekening bank, Anda tidak perlu mendatangi bank langsung. Anda bisa mengajukan pembukaan rekening melalui internet. Nah, lalu buku tabungan dan ATM akan dikirimkan ke alamat Anda. Cara ini tentu Anda sukai karena cepat dan praktis. Selanjutnya adalah dompet digital. Nah, dompet digital ini juga bukan produk keuangan yang asing bagi kita. Dompet digital ini banyak jenisnya. Anda jadi bisa membayar apa saja dengan dompet digital, mulai dari membayar ojek online, membayar barang belanja, membayar tagihan sehari-hari, membayar untuk kepentingan investasi, dan masih banyak lagi. Ditambah lagi dengan teknologi QRIS yang dibuat oleh Bank Indonesia.
Anda jika tidak perlu mengunduh banyak dompet digital. Walaupun di ponsel Anda hanya ada satu dompet digital, Anda bisa melakukannya pembayaran dengan merchant manapun yang sudah menggunakan teknologi QRIS ini. Selanjutnya ada pinjaman online. Pinjaman online ini juga salah satu produk vintage yang sering dimanfaatkan oleh mereka yang membutuhkannya. Biasanya, Anda tidak memerlukan jaminan untuk meminjam karena pinjaman yang diberikan terbatas untuk kebutuhan harian. Tenor pembayarannya cenderung sebentar dan pengajuannya praktis dan mudah. Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa vintage memiliki pengaruh dan keuntungan yang besar bagi penggunanya. Manfaat vintage ini diantara lain yaitu meningkatkan inklusi keuangan. Manfaat pertama ini, masyarakat jadi memiliki banyak pilihan untuk produk keuangan yang dibutuhkannya. Selain itu, lebih banyak lagi masyarakat yang bisa menggunakan jasanya. Contohnya, sekarang untuk meminjamkan uang tidak harus memanfaatkan produk perbankan karena sudah hadir produk pinjaman lainnya. Yang kedua adalah membuat hidup masyarakat jadi berkualitas. Hidup masyarakat yang berkualitas ditandai dengan kemudahan yang diterima masyarakat dengan menjalankan kehidupannya. Contohnya, sekarang untuk naik ojek tidak harus mendatangi pangkalannya dulu dan ongkosnya langsung bisa diketahui dengan mengendalikan aplikasi ojek online. Manfaat kedua yaitu membuat hidup masyarakat jadi berkualitas. Hidup masyarakat yang berkualitas ditandai dengan kemudahan yang diterima masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Contohnya, sekarang untuk naik ojek online tidak harus mendatangi pangkalannya dulu. Dengan ongkosnya langsung bisa diketahui mengendalikan aplikasi ojek online. Selanjutnya adalah pelaku bisnis mudah mendapatkan modal. Semakin banyak pebisnis yang lahir di Indonesia karena kemudahan untuk mendapatkan modal. Pasalnya, produk pinjaman sekarang tidak hanya tersedia di bank, pelaku bisnis bisa memanfaatkan produk pinjaman di lembaga keuangan lain dan fintech. Kemudian manfaat keempat yaitu memudahkan layanan finansial. Dulu sebelum kehadiran fintech, setiap bulannya Anda harus berkeliling berbagai lokasi untuk membayar tagihan. Ini tentu melelahkan. Terlebih lagi jika Anda punya lebih dari 5 tagihan, Anda harus mendatangi 5 tempat yang berbeda untuk memenuhi kewajiban Anda. Namun, sekarang hal yang tidak lagi Anda lakukan karena semua pembayaran bisa dilakukan dengan hanya memanfaatkan ponsel pintar. Dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, kesimpulannya, vintage memang membuat hidup Anda jadi lebih mudah. Namun, Anda perlu memilih vintage yang tepat dan aman. Regulasi vintage di Indonesia termasuk ketat. Vintage tidak bisa sembarangan didirikan tanpa persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bank Indonesia, dan lembaga yang berwenang lainnya. Apalagi ada pelanggan OJK tidak segan memblokir vintage tersebut sehingga tidak aktif. Anda perlu memilih vintage yang sudah memiliki izin resmi dari pemerintah. Vintage legal lebih jelas kinerjanya dan lebih bertanggung jawab. Dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, kesimpulannya, vintage memang membuat hidup Anda jadi lebih mudah. Tapi, Anda perlu memilih vintage yang tepat dan aman. Regulasi vintage di Indonesia termasuk ketat. Vintage tidak bisa sembarangan didirikan tanpa persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan lembaga wewenang lainnya. Apalagi ada pelanggan OJK tidak segan memblokir vintage tersebut sehingga tidak aktif. Anda perlu memilih vintage yang sudah memiliki izin resmi dari pemerintah. Vintage legal lebih jelas kinerjanya dan lebih bertanggung jawab. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.